Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad dengan NIM 12.23.0018 dari kelas IF 0303. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Q atau antrian. Di sini sudah terlihat ada sebuah program tentang Q. Jadi di sini ada library-nya. Pertama ada include studio.h dan yang kedua ada include start.boolean.h. Lalu di sini ada define dengan maksimalnya sebanyak 10. Lalu di sini saya membuat struct, dia akan menyimpan beberapa data yang ada. Di sini ada front atau depan, di sini ada rear atau belakang, dan di sini ada antrian. Lalu dia akan diinisiasi dengan nama queue. Lalu di sini ada fungsi void init, dia memanggil parameter, dia memanggil parameter queue. Lalu di sini dia memberikan nilai kepada front dan rear dengan nilai -1. Lalu di sini ada fungsi boolean is empty, dia akan mengecek apakah fungsi ini dia untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Jika antrian tersebut kosong, maka eh, jika frontnya sebenarnya -1, maka antrian tersebut berarti kosong dan akan return. Lalu di sini ada fungsi boolean is full. Fungsi ini untuk meriksa apakah eh, apakah antrian tersebut full atau tidak, dengan cara mengecek rear atau bagian belakang tambah 1 lalu dimodulus dengan max. Apabila sama dengan front, maka antrian tersebut berarti full. Setelah itu di sini ada fungsi terdepan. Di sini fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai tingkat pelayanan pasien paling depan pada antrian. Di sini dia akan memanggil fungsi empty untuk meriksa apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Jika antrian tersebut kosong, maka dia akan mengeluarkan output tidak ada antrian, lalu akan mereturnnya. Jika antrian tersebut tidak kosong, dia akan melanjutkan, dan fungsi ini dia tuh membalikan nilai tingkat pelayanan dari pasien paling depan pada antrian seperti itu. Lalu di sini ada fungsi NQ yang fungsinya adalah untuk menambahkan antrian, data antrian. Lalu di sini dia akan mengecek. Pertama dia akan memanggil fungsi is full, not is full, yang berarti uh, memeriksa apakah antrian tersebut tidak penuh atau penuh. Di sini dia membuat nilai real-nya sama dengan real plus 1 lalu dimodulus max. Dan fungsi ini, antrian yang ada pada rear, akan dimasukkan ke dalam data. Lalu dia memeriksa apakah fungsi ini kosong atau tidak. Jika fungsi ini kosong, dia akan memindahkan frontnya menjadi menjadi ke bagian rear. Lalu jika fungsi ini tidak penuh, fungsi ini penuh, maka dia akan mengeluarkan antrian sudah. Lalu di sini ada fungsi untuk mengeluarkan antrian. Pertama dia akan memanggil fungsi empty untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Jika antrian tersebut kosong, maka dia akan mengeluarkan output tidak ada antrian lalu mereturnnya. Jika antrian tersebut tidak kosong, jika antrian tersebut tidak kosong, dia akan membuat uh, front bagian depan sama dengan bagian belakangnya. Dia akan membedakan bagian depan dengan bagian belakang, lalu membuat apa ya, membuat nilai indeksnya menjadi -1 semua. Lalu uh, fungsi ini dia akan berjalan jika bukan kasus di atas, dia akan menggeser indeks depan ke elemen berikutnya dalam antrian. Lalu di sini ada fungsi penanganan pasien. Dia sini akan mengecek apakah fungsi tersebut tidak kosong, apakah antrian tersebut tidak kosong. Lalu di sini dia akan me, apa namanya, menginisiasi tingkat pelayanan, dan dia akan
mengambil dari data terdepan terlebih dahulu. Lalu akan mengeluarkan data yang pertama terlebih dahulu, dan jika tingkat pelayanannya kurang dari 5, dia akan mengeluarkan output akan ditangani oleh dokter umum. Jika tingkat keparahan pasiennya lebih besar dari 5, dia akan ditangani oleh dokter spesialis. Lalu di sini ada fungsi utama. Fungsi utamanya, dia ini tuh parameter yang mewakili antrian. Lalu di sini ada fungsi init yang akan mengatur nilai awal untuk indeks depan belakang antrian. Lalu di sini mendeklarasi array pelayanan dengan tingkat keparahannya dari 5, 1, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 9, dan 4. Lalu akan menghitung jumlah elemen dalam array pelayanan dan menyimpan dalam variabel n. Setelah itu, dia akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array pelayanan dan menambahkan setiap di sini dia akan menambahkan setiap tingkat keparahan pelayanan pasien ke dalam antrian menggunakan fungsi enqueue. Dia akan manggil fungsi enqueue di atas. Setelah itu, pada ini dia akan manggil fungsi penanganan pasien dan akan memproses dan menangani pasien dengan tingkat keparahan yang ada. Kalau misal tingkat keparahannya 5, di bawah 5 dia akan mengeluarkan output ditangani dokter umum, dan jika di atas 5 dia akan mengeluarkan output ditangani dokter spesialis. Kita akan coba run. Jadi dari tingkat keparahan 5, dia akan ditangani dokter umum. Jika tingkat keparahan 1, berarti kan di bawah 5, dia akan ditangani dokter umum. Kalau tingkat keparahannya 8 atau di atas dari 5, dia akan ditangani oleh dokter spesialis. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.